Ilusi teman-teman saya ngumpul di sini. Tepuk tangan buat Dongeng Academy. Mana pendukungnya Ilusi? Kita akan mulai permainan dengan pemain pertama. Nih kapten masing-masing tim. Kak Tony, Arif maju ke depan. Arif. Halo Kak Tony, apa kabar? Oh, seru. Kak Tony. Ya. Bawa siapa ini? Ya. Jangan malu. Kan, halo. Aku Cihuy. Oh, nama Cihuy. Nama Cihuy itu harus asik, harus happy. Oke, asik-asik Cihuy. Ah, jangan malu-malu. Oke. Cihuy, seneng gak sih masuk TV? Aku senang. Oh iya? Kamu senang ganteng. Ah, Cihuy bisa aja. Cihuy, hati-hati jangan terlalu ngedongak, ntar jatuh loh. Keselak dia. Iya. Cihuy, puasa nggak? Puasa. Beneran? Bukannya jam berapa? 7 pagi. Itu makan apa? Udah, Cihuy dampingi Kak Tony buat main di sini ya. Oga. Jangan gitu. Oke, maksudnya. Oke, bukan Oga. Nanti kalau pulang dapat hadiah kan mau dibeliin apa sama Kak Tony? Pisang. Pisau Agus. Berapa banyak? Sekarung. Sekarung. Mudah-mudahan ya pakai karungnya pakai mobil, oke? Alhamdulillah. Amin. Kak Tony, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, udah berapa lama sama Cihuy? Baru kemarin. Oh, kemarin, oh iya enak aja. 10 tahun. Oh iya, 10 tahun Beneran? sudah. Kita berumah tangga. Sama lagu. Itu lagu ya. Mandul, nah, judul lagunya kan. 100 juta rupiah. Iya. Oke, Cihuy dan Kak Tony akan berhadapan dengan Arif Ilusi. Nanti kita lihat aksinya ya. Oke. Oke, ini bawa teman-teman ilusionis juga. Ya. Di sini para pendongeng juga. Tepuk tangan dong untuk mereka. Satu tangan dekat tombol. Kita akan segera mulai. Ingat, dekat tombol aja, jangan pegang merahnya. Aku tuh suka ngilu kalau merahnya disentuh. Ya, siapa? Dah. Bersiap, kami tak mensurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar. Oke, aku adalah orang narsis. Aku punya foto untuk kalian, kita lihat dulu, ayo lihat. Nih. Aduh. Aku tuh suka banget berkumpul dengan teman-teman sehobi atau seprofesi. Kumpul sekedar ngobrol. Tapi apa daya, ketemunya sama penonton lagi. Oh, iya, tapi ini adalah saudara-saudara saya. Iya. Bentar lagi juga minta THR. Oke, bersiap. Makin dekat Idul Fitri makin deg-degan ya gue tuh ya benar. Bersiap. Pertanyaannya adalah, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Konten kreator. Komunitas konten kreator. Survei membuktikan. Oh. Oke. Arif, diketawain. Syukurin. Rif, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Komunitas motor. Komunitas motor. Cihuy, ada nggak komunitas motor? Aku nyesel ikut Kak Tony. Nyesel ikut Kak Tony. Survei membuktikan. Ayo siap. Ada otomotif, motor, mobil. Wih. Top survei. Main atau lempar? Main. Bye-bye, Cihuy, Kak Tony. Maaf ya, kita main dengan teman-teman Ilusi. Yeay, main yang bagus ya. Ini teman-teman Ilusi itu dari daerah mana saja? Atau satu komunitas deket-deketan rumahnya? Atau Dekat.
Di daerah mana? Daerah Jabodetabek. Jabodetabek. Kan koin itu ada spesialisasinya tuh di kartu, Ya. di koin. Kalau Mas Arif? Aku di klasik sama ilusi. Ilusi. Mas Edi? Kid Magic. Apa? Kid Magic. Berarti sama anak-anak. Wah, Pak Tarno deg-degan dong, ada saingan nih. Iya benar. Fitria. Aku asisten magician. Oh gitu. Kan suka ada yang perempuan-perempuan gitu, yang siap dipotong-potong, siap gini ngasih-ngasih gitu. Denis apa Denis? Lebih ke klasik. Ke klasik. Didi? Sama. Klasik juga. Iya, dari itu tuh luar biasa. Yang klasik itu lebih rumit sebetulnya ya. Iya. Iya, bisa sebut seperti itu. Ini pertanyaan gak rumit, gampang. Di komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Daki gunung. Oh iya, pendaki gunung, pecinta alam. Komunitas pecinta alam. Survei membuktikan. Ayo. Ada pecinta alam. Bagus. Fitria, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Sepeda. Sepeda. Oke, kalau tadi kan motor, mobil, otomotif. Sepeda ya beda mungkin ya. Iya, karena nggak bermotor. Iya, survei membuktikan. Ada nggak? Ada olahraga. Berarti apapun yang ada hubungan dengan olahraga jangan dijawab lagi ya. Iya. Misal futsal jangan. Sepeda, basket, renang, ya gimnastik, iya jangan ya. Iya. Denny, Iya, sudah 3 nih. Lanjut. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Komunitas hobi. Hobi apa? Oh, hobi sulap. Oh, hobi apapun, hobi apapun. Hobi apapun. Yang ada hubungannya dengan hobi. Betul. Survei membuktikan. Ada. Tidak ada. Oke, apalagi ya? Anak muda. Om, kamu kan masih di muda. Om. Oh, Om. Ini panggilannya Om. Om Didi, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Musik. Musik. Coba. Survei membuktikan. Ada musik. Oh. 4 lagi. Nih, di sini tuh ada 3 juta rupiah loh. 2 juta ini untuk sabu bersih, 1 juta masih tersembunyi di antara nomor 4, 5, 6, dan 8. Sudah setengah perjalanan. Sudah 57 poin. Ayo, Rip. Siap. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Komunitas hewan. Komunitas hewannya kan nunjuk saya ya. Saya tahu emang saya suka hewan, tapi kayaknya hewan. Tapi betul. Pecinta satwa. Kalau tadi pecinta alam, ini pecinta satwa. Survei membuktikan. Siap. Apa ya? Hai Dongeng Academy. Diskusi. Silakan diskusi. Ada. Diskusi. Ini 4 lagi belum kebuka. 1 lagi salah selesai. Nilai sudah 57 poin, bisa sia-sia. Siap. 1 juta belum terbuka. Edi, Fitria, Denis, Om Didi harus ada semuanya. Siap. Dik, Ya, siap. komunitas kamu orang Jawanya neng di Solo, Pak. Oh Solo toh, iya. Solo tapi rame-rame yo. Solo biasa sendiri loh, iya. Diki Solo kok rame-rame. Trio, Pak. Komunitas opo yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Seni tari mungkin. Tari. Survei membuktikan kalau ini tidak ada, saya pindah. Kalau ada, kita lanjut. Tari ya, tari. Ada.
Tari tradisional ada, tari modern ada, banyak K-pop dan lain-lain ya. Oke, Fitria, 3 lagi. Ada 2 juta rupiah. Saya simpan di Om Didi. Karena sapu bersihnya di sana. Jadi bertiga harus berpikir. Iya. Oke. Jangan ada yang salah, satu saja saya pindah. Sudah diskusinya. Keren. Fitria, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Masak. Masak. Survei membuktikan. Oke, ayo pendongeng. Oh. Ada nilai 69 bisa direbut. Kasih masukan banyak. Kau Jan, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Game. Games. Nah, Karesha. Yes. Komunitas apa? Seneng kalau ini tuh panggilnya Kak ya, makanya aku juga sebutnya Kak Irfan. Tapi kalau ini kayaknya kakek bukan kakak. Iya, betul. Farhan. Canda Kak. Awet muda kok kita mah ya. Kak Seto aja sampai sekarang kakak. Iya. Baru jadi kakek juga sih Kak Seto. Kak Seto, ampun. Karesha. Ya. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Cosplay. Cosplay. Kak Meta, komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Fotografi. Fotografi. Kak Awam. Awam, sebentar. Oh iya. Ini kok Kak Awam tuh awam terus ya? Iya, awam. Pernah ahli dia. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Anime. Anime. Cosplay anime. Fotografi. Ada juga games. Kamu jangan ngasih masukan apapun ya. Jangan bisikin. Nggak usah. Oke. Nggak usah. Oke. Karena 5. Tapi kalau andai kamu saya tanya, Ciwi. Bentar Kak Tony jangan ganggu Oke. perhatian Ciwi ya. Ciwi fokus lihat saya. Oke. Lihat saya. Oke. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung, Ciwi? Pecinta pisang. Oh, pecinta pisang. Ya. Pikirannya pisang mulu dia mah. Kok nggak pisang ya pisang ya. Kak Tony, dari jawaban tadi ada pecinta pisang, anime, cosplay, fotografi, dan games. Siap Kak Tony. Ini jawaban Kak Tony akan kita ambil. Oke. Komunitas apa yang menarik perhatian anak muda untuk bergabung? Ayo, cepat. Game. Saya pilih game. Untuk para kapten, saya ingetin ya, jawabnya harus cepat. Oke. Jangan. Udah selesai. Itu hampir selesai loh. Oh, Iya. inget ke? Iya. Iya. Survei membuktikan. Ayo. Ada. Jawabannya kamu jatuh. Bersiap. Keren. Wow. Nilainya direbut. Udah capek-capek dikumpulin, keren. Kita lihat ya, di antara yang belum terbuka ada 2 lagi. Apakah pisang ada juga? Coba kita lihat. Nomor 6-nya adalah fotografi. Ada juga. Berarti Kak Ojan, Kak Meta ada. Satu lagi jajan cosplay atau anime. Cosplay. Lihat deh. 4-nya adalah komunitas stand up comedy. Oh iya. Anak muda zaman sekarang itu arah-arahnya ke sana juga. Oke. Jadi nilai dari ilusi direbut sama teman-teman dari Dongeng Academy. Oke deh. Sudah ada yang dapat uang. Tapi belum dapat nilai. Ini sudah dapat nilai, tapi belum dapat uang. Yuk kita kumpulkan uang di sini di Family Games. Nama permainannya adalah tik tak tuh, tik tak tuh, tik tak tuh, tik tak. Ini gampang sekali, ada 9 kotak di sini. Tugasnya adalah membuat garis lurus, bisa vertikal, horizontal maupun diagonal.
Tapi sebelum ditempatkan si gelas ini harus seperti ini dulu. Nah ini gagal, gagal. Tidak boleh seperti itu, tapi mungkin seperti ini. Nggak boleh juga ya. Yang jelas ketika sudah digini dan hasilnya seperti ini atau seperti ini baru boleh ditempatkan dimanapun. Siapa yang duluan membentuk garis itu yang berkesempatan mendapatkan jutaan rupiah. Dan ini dimainkan oleh semua peserta. Berbaris silakan. Oke, itu Cihuy di situ aja dulu ya. Jadi secara bergiliran, langsung. Kalau gagal langsung ganti saja. Oke. Kalau berhasil langsung tempatkan. Bersiap. Tidak ada waktunya. Yang jelas duluan membentuk garis. Oke. 3, 2, 1. Oke, gajah yang cepat. Oh, cepat, cepat, cepat. Cuma satu kali aja. Ganti. Ayo, ayo, ganti. Aduh, tidak ada yang bisa ini bagaimana? Oh, oke. Terus, bagus, strategi yang bagus sekali. Baru satu yang warna biru. Oh, oke. Oh, terus. Strateginya harus diperhatikan juga. Ayo. Ini harus dilakukan. Oke, ayo terus. Aduh, sekali saja Pak. Langsung ganti. Ganti lagi. Oke. Ada di satu lagi. Ayo kau Jan. Oh, lama banget. Oke. Terus. Ayo terus. Oke, ayo. Diagonal nih, hati-hati diagonal. Diagonal sudah mau terbantu. Oke. Stop. Pemenangnya adalah Dongeng Academy. Oke, biru sudah membentuk garis. Berarti nanti akan mendapatkan kesempatan lebih banyak dibanding teman-teman ilusi. Ilusi, satu orang siapa yang jadi perwakilan? Siapa? Yang hokinya tinggi. Om hoki. Didi. Belum. Kalau dari dongeng siapa? Karesa. Bebas. Karesa. Intuisinya paling bagus dia. Karesa, oke. Kalian berdua ikut saya untuk mendapatkan hadiah. Ayo ikut dulu sini, ayo. Lihat ke depan dulu. Ini dia. Patungan papan keberuntungan. Karesa sebagai pemenang mau kuning mau merah? Merah. Ambil 3. Siap. Oh, 3. 3 saja. 1, 2, 3. Oke, Kak Didi satu saja. Oke. Sebagai pemenang, sekali lagi saya bertanya, mau main duluan atau belakangan? Duluan, silakan bersiap di belakang. Bismillah. Di sini ada 5 kotak dan 5 amplop. Satu amplop ada nilainya. Naik. Ada 100.000 sampai 1 juta, bahkan ada yang kosong. Kalau beruntung 1 juta, berarti kali 3 bisa 3 juta. Kalau sama di satu kotak itu. Siap? Silakan. Wow, merem loh dia loh. Oke, lagi. Bola kedua, tanpa dipikir-pikir langsung lepas di kotak yang sama. Di kotak yang sama, di kotak berbeda. 2 bola di kotak yang sama merah, yang gold 1. Didi, bagaimana dengan tim dari Ilusi? 1, 2, 3. Oke. Oh my god. Di kotak yang berbeda. Apakah 3 bola bisa lebih banyak hadiahnya atau sebaliknya? Kita buka dulu dengan kotak yang warna gold. 1. Nanti dulu. Saya buka yang ini dulu aja. Merah. Ya. 2 loh itu. Nanti juga. Ya udah, oke. 100.000 rupiah. Berarti di sini ada 2. Berarti 200.000 rupiah. Kita ke sini dulu. Karesa, 1 bola di sini. Tadi 200, selanjutnya adalah
1.000.000 rupiah. Sudah 1.200.000 rupiah. Kita tidak pernah tahu. Ini mungkin 3 juta bisa. Amin. Amin. Jadi walaupun 1 tapi justru besar sekali. Amin. Tadi 1.200.000. Sementara tim ilusi isinya adalah tetot. Udah satu-satunya harapan tetot lagi. Jadi ilusi 0. Sementara dongeng akademi 1.200.000 rupiah. Oke, yuk. Siap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1.200.000 rupiah. Mas Didi, rasakan anginnya. Ya. Biar kanan Oke. kiri. Double poin. Double poin, nilainya 2 kali lipat dan hadiahnya ada 4 juta rupiah. Dimainkan oleh pemain kedua Kak Awam. Edi, maju ke depan. Edi. Awam. Siap. Bersiap ya. Kita akan mulai. Fokus, satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Karena untuk pengasuhan anak di rumah lebih optimal. Oke. Waktunya lebih banyak. Oke. Emang ini kok pendongeng itu pemerhati anak banget ya? Iya. Survei membuktikan ada nggak ya? Ada nasi. Ada waktu kerja bisa diatur, bisa melakukan apapun yang lain, salah satunya memperhatikan anak. Jadi karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Edi. Aduh sayang banget. Padahal jawab aja apa aja. Oke, walaupun ini 4, mau main atau lempar? Main. Main beneran? Maaf ya, main kali ini dan Dongeng Academy. Let's go. Hebat. Tos-tosan dulu. Itu Ciwi gak apa-apa lagi situ aja. Dia anteng dia. Oh udah anteng. Kalau udah nangkring anteng. Kok pasti gak pernah ngomong kok gitu ya? Iya dia. Oke, siap ya. Ini pilihan hidup. Ada yang memilih untuk bekerja tuh maksudnya jadi karyawan atau berwirausaha, berbisnis. Kak Meta, karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Lebih suka jadi bos. Oh, lebih suka jadi bos. Gak mau diperintah ya? Maunya merintah, enak aja. Iya. Siap ya? Daripada ekor di ikan yang besar, mendingan kepala di ikan yang kecil. Iya, betul. Jadi besar. Iya, mendingan kepala teri daripada ekor paus. Iya, benar. Survei membuktikan. Ayo. Asik. Tidak mau diperintah. Oh jadi bos. Oke, seru. Oke. Tapi menjadi pendongeng itu seru ya. Seru. Dan sebetulnya nggak usah menjadi profesi pendongeng untuk bisa ngedongeng ke anak-anak. Dan mendongeng ke anak-anak itu bisa mendekatkan bonding dengan anak-anak ya. Apa aja bisa dari cerita-cerita klasik ataupun bisa bikin cerita sendiri. Setuju. Betul nggak sih? Setuju. Hebat dan ini orang-orangnya luar biasa. Tepuk tangan dong, Bang. Kita tuh pernah kerja bareng Kak Awam ya? Ya. Sama Kak Awam, sama Kak Resa juga. Betul. Tapi dulu tuh belum setuain loh Kak Resa. Ya. Waktu dulu juga AA belum setua. Dibalikin. Bener juga. Ya udah nggak usah dibahas deh. Makanya ada kakaknya ya. Betul. Tapi seru ya. Regenerasi terus dilakukan juga ya. Ya aku juga punya panggung boneka Jalu Jaki juga. Iya, keren banget. Itu salah satu bentuk
sumbangsi saya kepada dunia anak Indonesia sih. Iya. Kapan-kapan kita ngumpul ya. Iya. Kita bikin gebrakan apa gitu ya. Iya, siap. Karesa. Yes. Yuk. Selain karena pengen jadi bos, gak mau diperintah, kemudian juga pengen punya banyak waktu. Yang lainnya, ini macam-macam. Pemikiran orang macam-macam. Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Penghasilan. Iya. Cuan. Penghasilan, iya. Walaupun kalau bekerja penghasilan itu udah tetap pasti. Iya. Sebulannya saya misal 3 juta. Kemudian kalau wirausaha tuh bisa 30 juta, bisa 300.000. Bisa tetot. Iya, bisa tetot. Iya. Survei membuktikan. Hey! Ayo. Siap? Woi, mencari keuntungan. Tahu survei. Dua lagi. Nih. Ada 4 juta rupiah. 2 juta untuk harta kejutan masih tersembunyi di antara nomor 2 dan 5 dan juga ada sabun bersih 2 juta. Total 4 juta rupiah. Ayo dong. Siap, Kak Ojan. Siap, A. Suka sama Ata itu. Ata umur berapa sih? Sekarang 7, A. 7 tahun. 7 tahun. Tahun lalu masih 6 loh. Iya ya. Iya. Mudah-mudahan saya Tahun doakan sebelumnya tahun depan 8 tahun. Amin. Terus bertambah kita doakan ya. Amin. Kau Ojan. Siap, A. Siap. Selain untuk mencari keuntungan atau cuan, tidak mau diperintah, mau jadi bos aja. Waktu kerja bisa diatur, waktu lebih fleksibel. Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Bosen jadi karyawan. Bosan jadi karyawan. Bisa. Survei membuktikan. Ayo. Bagus. Tapi itu sama dengan itu kayak tidak mau diperintah, bosannya karena bisa masuk ke area di situ. Oke. Gak usah sedih. Kemudian kalian dongeng dong, aku mau mendongeng. Bisa nggak sih mendongeng itu tapi paralel gitu? Bisa. Bukan paralel, maksudnya estafet. Yes. Bisa? Bisa. Beneran? Bisa. Si Hui diajakin nggak? Si Huy, dia ngerecokin kalau dia. Oh ya udah. Diam aja ya. Oh Ciwi lagi belajar jadi patung. Lagi petapa Iya, dia. bener. Coba, adik-adik, ayo kita dengarkan dongeng dari Dongeng Academy. Yeay. Silakan. Pada suatu hari di hutan yang lebat ada seekor kura-kura dan seekor kelinci. Aku adalah binatang dengan kaki yang kokoh dan lariku cepat sekali. Ayo, apakah kamu mau untuk bertanding lari dengan aku? Aku tidak takut melawan kamu, kelinci. Kalau begitu, ayo. Lambat, aku berani. Oke, ayo kita hitung sampai 3. Siap. Satu, Satu, dua, tiga. Dia masih jauh sekali. Aku sudah mau sampai. Oh tapi, ngantuk sekali. Wah, teman-teman. Akhirnya ketika si kelinci itu merasa sudah menang dan dia tertidur, kura-kura tetap berjalan pelan-pelan. Jalannya gimana? Toel, 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 toel. Dan kelincinya dilewati. Toel, 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 toel. Akhirnya kura-kura menjadi pemenang. Begitulah ceritanya. Oh iya. Sudah selesai. Jadi, lu gitu doang, Kak Ojan. Yang lainnya udah susah, dia cuma begitulah ceritanya. Ciptakan lagu mengenai kelinci dan kura-kura yang bertanding. Nih, Kak Ojan tuh terkenal menciptakan lagu secara
mendadak seperti ini. Spontan. Ciptakan lagu. Ada kelinci berlari cepat. Karena itu dia jadi sombong. Melihat kura-kura jalannya lambat. Dia lalu menantang lomba lari. Tapi ternyata kura-kura terus berjalan, tak pernah berhenti. Sementara itu kelinci lelah, dia tertidur di bawah pohon. Dan akhirnya kura-kura yang menang. Keren. Wah, tepuk tangan dong buat Dongeng Academy. Keren banget. Aku suka banget. Keren. Tepuk tangannya lebih keras dong dari itu dong. Oke. Lebih keras juga usahanya untuk mendapatkan 2 juta plus 2 juta, 4 juta. Sudah ada 1 tetot ini. Kak Tony, harus dibayangkan. Siap. Macam-macam alasannya. Ngapain gue kerja di orang? Gue buka usaha sendiri aja. Nah, itu karena apa? Karena alasan apa? Orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja. Ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Oke. Survei membuktikan. Asik. Ayo. Masuk. Mengembangkan potensi diri luar biasa, memperbaiki keluarga. 2 juta rupiah. Mengembangkan potensi diri dari segini jadi lebih besar lagi untuk keluarga. 2 juta rupiah. Satu lagi. Dengarkan kata-kata saya. Ngapain gue kerja di orang? Mendingan gue usaha sendiri. Karena apa dia bisa ngomong gitu? Kak Awam. Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Karena PHK. Karena PHK. Iya. Kau jangan benar emang ada. Survei membuktikan. Ayo. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Tidak ada. Hati-hati, pembalasan biasanya lebih kejam. 134 sudah dikumpulkan, bisa direbut oleh Ilusi. Silakan diskusi. Ilusi diskusi, Dongeng Academy. Ayo, ini nilai bisa direbut. Kak Meta. Siapa Meta? Tadi saya sudah memberikan clue atau memberikan suasananya seperti apa, situasinya seperti apa. Saya masuk untuk berimajinasi, ada di posisi itu. Ngapain sih gue kerja ke orang, mendingan gue usaha sendiri. Karena apa dia ngomong gitu? Karena alasan apa? Orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja. Merasa rugi. Merasa rugi bekerja di orang. Semoga ada. 2 juta dikumpulkan dengan nilai sebelumnya. Tambah 2 juta lagi dong. Survei membuktikan. Ngapain gue kerja di orang, mendingan gue kerja sendiri bikin usaha.
Karena apa dia bisa ngomong itu, Didi? Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibanding bekerja? Sudah terlalu lama bekerja. Sudah terlalu lama bekerja. Oke, Denis. Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Ada peluang. Ada peluang. Fitria, karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Ada peluang. Ada peluang. Edi, berobat ya, Di? Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat dengan keluarga. Rip, yuk ambil 1, 3, 4-nya Rip. Ambil salah satu atau punya jawaban sendiri. Bersiap? Karena alasan apa orang lebih memilih berwirausaha dibandingkan bekerja? Karena punya modal. Karena punya modal. Jadi nggak ngambil jawaban? Nggak. Hei, kalian sia-sia berpikir, nggak berguna. Pakai sendiri aja. Iya, Ini terlalu banyak pilihan, bingung. Ini kaptennya agak lain nih. Agak lain. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada tidak? Ada. Wih, salut saya, Rif. Itu berani banget tuh, tidak mengambil masukan dari tim, tapi kamu punya jawaban itu semenjak dari tadi sudah ada? Atau Ya. tiba-tiba? Tiba-tiba. Karena beda-beda, bingung kan. Mau yang mana ya? Iya. Untung ada. Kalau nggak ada tuh salah satunya di sana dimusuhin lu. Tapi hebat, justru dia jadi penyelamatnya. Nilai udah dikumpulin sama Dongeng Akademi, nilai sama emosi. Ini dia dapat poin. Dapat poin nih. Uangnya lebih besar, ada 7 juta rupiah. Salah satunya ada ini nih, ada laki nomor 3 juta rupiah. Ini diperbutkan oleh 2 wanita paling cantik di grup masing-masing. Kameta, Fitria maju ke depan. Fitria. Oke, Kameta. Bersiap ya. 3 juta bisa saya berikan kepada orang siapapun yang bisa menjawab dan juga bisa menebak ada di nomor berapa jawaban tersebut. Siap? Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Saya ingatkan ya, kita akan mendengarkan sebuah suara. Dengarkan, karena itu bisa menjadi clue dari jawaban. Oke? Ini dia. Tetangga ribut banget. Maaf ya, kita tinggalnya di rumah bedeng. Emang gitu, tapi nggak apa-apa, itu seninya kita kedengaran apapun aktivitas tetangga kita. Mereka lagi ngapain tadi? Siap. Pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Ayo. Mengetik. Mengetik. Jari tangan. Nomor berapa ya? 1. Yakin. Yakin ya. Yakin. Pede itu bagus, tapi jangan kepedean. Nomor berapa? Kau mau ganti boleh. Nggak mau. Yakin. Ganti deh. 3 juta loh. Ganti nggak? Sendiri aja. Ganti deh. Mau gak? Mau ganti nomor berapa? 2. Yakin. Yakin. Gak nomor 1 aja Nggak, gitu. nggak. Kenapa dari Dua nomor aja. 1 tiba-tiba ganti nomor 2? Di hati tadi nomor 2 sebenarnya. Terus? Mulutnya ngomong 1. Oh gitu.
Mau ganti nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Mau ganti nggak? Enggak. Mau ganti lagi nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Nggak balik lagi nomor 1 nih? Enggak. Jadi nomor berapa? 2. Berapa? 2. Mau ganti lagi? Enggak. Nomor? 2. Survei membuktikan. Dari nomor 1, so yakin. Ganti nomor 2. Apakah benar? Nomor 2. Kalau iya 3 juta, kalau nggak ya udah. Ada tidak? Nomor berapa? 2 kah? Siap. Betul. 3 juta rupiah. Itu ya. Saya mau kamu nomor 1 supaya kamu bisa main dan teman-teman ilusi. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Menulis. Menulis. Survei membuktikan. Menulis, mengetik, ada ternyata. Pasti beda lah. Mengetik dengan menulis ya. Tapi nomor 3, ini nomor 2 lebih bagus. Mau main atau lempar? Yakin? Beneran yakin? Oh iya, masih tertinggal ya. Yuk kita main dan dongeng lagi, ada mana sih itu ya? 3 juta, keren, keren. Siap. Siap. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Mengorek. Mengorek. Mengorek apa? Ngorek kuping, Ngorek ngorek kuping, ngorek. Ngorek mencongkel ya, Oh, iya, mencongkel. iya, iya, udah. Mengorek itu ya. Iya. Pas digerakin kan geli ya. Jadi mengorek-ngorek. Ya, betul. Survei membuktikan. Ngupil alias ngorek hidung ada. Top survei. Top survei. Tuh. Top surveinya tuh sebatas ngupil aja. Top survei. Sesimpel itu. Emang sesimpel itu. Seumum sesimpel itu. Ngupil, harus ngorek, hidung, ngetik, nulis gampang. Kojan, Yap. saya perhatikan kamu tetot terus deh tadi. Dipikir saya lupa, saya lihat gak pernah bener jawabannya. Game bener dong, game. Oh ya, Game. oh ya games. Oh iya. Ya sekali. Tapi nyelamatin dapat nilai. Iya. Yuk, nih ada 2 juta rupiah nih. Di antara nomor 4, 5, 6. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Memijat. Memijat. Coba. Lumayan ya. Lumayan ya. Keras kan badan saya? Keras. Survei membuktikan. Pijat. Ya. Nomor berapa ada tidak? Nomor 4. Ya jadi tetot ya. 2 lagi. Nih, ada 4 juta rupiah. Tadi saya janjikan 7 juta, 3 juta sudah dirampok ya tadi sama Kameta. Alhamdulillah. Sisanya ada 4 juta nih. Kata kejutan 2 juta, sapu bersih 2 juta, 4 juta rupiah. Pak Tony. Ya. Siap. Kegiatan apa? Jarinya mana? Iya. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Menggaruk. Masa garuk gini? Iya. Masa gak? Iya gini. Garuk ya. Iya. Digaruk. Survei membuktikan. Garuk. Woi. Wow. Ada kejutan. 2 juta rupiah. Makin numpuk. 2 juta
Siap, Kak Awam. Aduh maaf, aku awam. Kegiatan apa Kak Awam yang orang lakukan dengan jari tangannya? Melukis. Melukis. Tadi menulis, ini melukis. Bahkan ada yang wah gayanya. Tidak hanya pakai kuas, langsung tangannya. Iya. Survei membuktikan melukis tidak ada. Kembali ini bukan benar salah, tapi ada atau tidak. Memikirkan jawaban orang apa kira-kira. Hati-hati loh, Kameta. Kegiatan apa lagi nih Kameta? Yang orang lakukan, Kameta lah, pengalaman lah. Dengan jari tangannya, apa? Main gitar. Main gitar. Benar. Benar. Kan itu alat musik dipetik. Iya. Dipetik, bukan dipukul. Dipukul nggak bisa. Dipetik. Iya. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Siap, siap. Ada. Tidak. Oh no. Ilusi. Kesempatan bener kan? Kayaknya rezeki kalian. Pikirkan, diskusikan, silakan. Kak Resa. Kak Resa bersiap. Siap. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Nunjuk. Oh, no. Nunjuk. Kira aja tadi tuh. Iya. Nunjuk Kak, nggak telat kan? Enggak. Kalau enggak, nanti. Gue juga deg-degan. Kak Ojan yang jantungan jawab mahal. Untuk dicolek. Nunjuk. Aduh. Survei membuktikan. Ayo. Nunjuk. Wow. Wow. Au. Oke, siap. Kita lakukan lagi. Seperti tadi, biarkan Dongeng Akademi yang berpikir, bermain, kalian yang meraup hasilnya. Nilai 166. Rebut lagi. Di kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Pencet bel. Mencet bel. Dennis, kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Mencungkil. Mencungkil. Fitria, kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Mengetuk. Mengetuk. Edi, kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Pencet bel. Pencet bel. Arif. Aduh. Seperti tadi Arif kau punya jawaban sendiri, monggo. Kalau kali ini mentok ya udah pilih salah satu dari temannya. Tatap mata saya. Ini bagus nih. Bagus bebas. Arif siap, tenang. 166. Kegiatan apa yang orang lakukan dengan jari tangannya? Ketuk. Mengetuk. Gak apa-apa lah. Survei membuktikan. Siap. Ada nggak? Tidak ada. Apa Kak Ojan? Mencuci. Mengepel. Coba kita lihat nomor 6 adalah Mau jawab mencubit tadi. Menyentil ya bener. mencuci. Oh my god. Mencuci piring dan lain-lain pakai. Kau Ojan kenapa kau pikiran mencucinya baru sekarang? Bunyi tadi loh. Iya. Tadi belum ada keluar. Nah, tadi bunyi yang belum keluar adalah mencuci. Serkos. Dibilangin kalau suara itu adalah keluh.
Udah setengah jalan lupa clue-nya, dibiarin aja. Joget soalnya. Oh iya, so joget. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi deh. Ini lebih seru lagi. Triple point. Tampaknya tadi nilai perbedaannya 101 poin, masih bisa disusul. Apalagi nilainya di sini 3 kali lipat dan uangnya besar. Kata kejutannya saja sudah ada 3 juta rupiah. Belum lagi mengenai sapu bersih dan juga WAT. Yuk, Karesa, Denis maju ke depan. Ayo, Denis. Karesa, siap ya. Oke, main yang bagus, satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Kami mendapatkan sebuah foto yang harus dilihat. Oke. Ya, resiko orang ganteng ya. Ya. Tapi orang ganteng juga kayaknya pengen kenalan deh sama perempuan cantik itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Langsung minta. Langsung minta, gentle. Gentle. Langsung minta gentle. Sorry, anak muda lebih cepat. Survei membuktikan. Ayo. Minta langsung. Langsung aja minta. Minta nomor teleponnya dong. Bisa. Karesa, tapi kalau mau main lagi nomor 1 harus. Bagaimana selain meminta langsung atau merayu? Bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Iya. Penonton sini tuh suka sok tahu. Dengar Karesa aja gini. Iya, suka sok tahu tapi seringnya bener. Survei membuktikan. Bukan itu. Ilusi. Pernah main gak sih dari tadi? Hah? Pernah main gak? Mau main lagi gak? Jelas mau dong. Main. Ayo main, apalagi ini terima poin. Dadah Karesa. Kita main guys. Yuk main yuk. Masih kurang tebal tuh uangnya. Oke, siap. Didi, Om Didi. Bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Minta sama teman dekatnya. Masuk akal. Tapi nggak tahu masuk di survei atau tidak. Masuk. Yakin? Insya Allah. Survei membuktikan. Ada. Keren. Belum keluar nih kata kejutannya 3 juta rupiah. Siap. Ini kata kejutan nomor 3, nomor 4. Cie bingung. Kita lagi seru-seruan ya gini aja. Apa ya Oke. Bayangkan, ini harus dibayangkan. Bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Diajak makan bareng. Oke. Survei membuktikan. Ini sebetulnya emang dilarang tahu kalau pacaran sekantor tuh. Capek. Di. Siap. Nih 3 juta nih. Oke, Baru 1 tetot. Nilai sudah 162. Udah unggul. Bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Lihat di absen. Oke, di absen. Iya benar. Iya benar. Di absen kan? Iya.
Ini diam-diam menghanyutkan. Kayaknya dia kayak gitu ya. Habis berobat. Habis berobat. Survei membuktikan. Masuk. Siap. Woi. Wow. 3 juta rupiah. Oh. Satu lagi. Oh. Lihat absen atau data kantor. Apalagi ya Fitria? Ini 2 orang lagi, habisin dong. Tar dulu, tenang. Fitria kemudian mau ke Denny, siap. Bagaimana cara mendapatkan nomor handphone gebetan yang sekantor? Cari dari sosial medianya. Sosial media. Masuk akal, masuk. Kalau nggak ada, ke Denny. Sekali lagi ini bukan benar salah ya. Ada atau nggak ada? Siap? Survei membuktikan. Masuk. Ada nggak? Woi. Luar biasa. 2 juta rupiah. Persaingan semakin ketat, uangnya sama-sama banyak, nilainya pun sama-sama tinggi. Kita lihat ya, nilai sementara. Dongeng Academy nilainya adalah 235. Ilusi tadi kalah 101 poin, tapi sekarang kayaknya unggul. Nilai kali ini adalah 392. Kita bermain ini dia triple point. Akan dimainkan oleh pemain terakhir. Kau Jan Didi, maju ke depan. Kau Jan, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Buku. Yes. Survei membuktikan. Ayo. Adalah buku. Sekali lagi ini survei. Didi, secara spesifik apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Tas. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo. Ada nomor 4. Walaupun nomor 4 tapi ada. Mau main atau lempar? Main dong. Yakin mau sapu bersih lagi? Yakin nggak akan direbut nilainya? Enggak. Oke, kita main dengan ilusi. Bye-bye, Kak Ojan. Oke. Rif, punya saudara perempuan? Punya. Suka pinjam sesuatu? Sering. Selain tas, secara spesifik apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Jaket. Survei membuktikan. Ada nomor 3. Ini gampang. Yang tadi susah aja kalian bisa sapu bersih, apalagi ini. Oke, tapi untuk dongeng Academy tetap berpikir di sana ya. Edi. Siap. Secara spesifik apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya?
Uang, Pak. Iya. Aduh, mana saudara mah susah nagihnya. Dikasih salah nggak dikasih salah. Tapi kita sayang, tapi lama-lama kok ngelunjak. Iya. Survei membuktikan. Ayo. Asik. Awo. Ada 1. Tidak ada. Sekali lagi, ini berbicara mengenai apa kira-kira jawaban orang-orang. Oke. Bukan benar salah, ada atau enggak. Hati-hati, tetot itu menular, saya bilang gitu. Fitria jangan tetot ya. Jangan dong. Siap. Secara spesifik apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Kendaraan mobil atau motor? Kendaraan mobil bisa. Bersiap. Survei membuktikan. Masuk. Yuk dongeng diskusi. Siap Denis? Siap. Secara spesifik apa? Suara apa itu? Ada lagi. Tuh. Iya tuh. Jasmine ajaib banget. 3 juta tersembunyi di antara nomor 1, 2, atau 5. 2 juta saya berikan sekarang juga jika Denny jawabannya ada. Ada. Tapi kalau nggak ada, saya kirim Ada. ke Dongeng Academy tanpa melakukan apapun. Kalau ada dan juga kebetulan itu kata kejutan tambah 3 juta, 5 juta rupiah. Dennis, secara spesifik apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Aksesoris kacamata. Kacamata. Pegang. Survei membuktikan 2 juta, 5 juta, atau tidak sama sekali. Bersiap. Oke, siap. Ada 2 juta dan 3 juta belum keluar. Ada 5 juta rupiah. Adik. Oke. Harusnya bisa nih. Secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Topi. Topi. Survei membuktikan. Ayo. Wow. Kata kejutan 3 juta rupiah. Satu lagi 2 juta bonus. Oke, siap. Lihat mata saya. Tatap mata Ojan. Oh ya, Ojannya di sini. Lupa gua. Rip. Bonus ya. Secara spesifik, deg-degan lu. Secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan.
Dongeng Academy. Kata Arif, jam tangan. Ada atau enggak? Menurut kalian? Ada dong. Ada nggak? Ada nggak? Survei membuktikan. Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Sumpah gue deg-degan banget. Deg-degan banget. Deg-degan mana? Ini usaha kalian terakhir. Ojan, secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Sisir. Sisir. Kak Resa, secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Kaos. Kaos. Kak Meta, secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Sepatu. Sepatu. Kak Awam, secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Charger. Charger. Oke, kalau jawabannya ada, kalian bonus. Kalau enggak, mereka bonus. Kak Tony, secara spesifik, apa yang biasa dipinjam wanita pada saudara laki-lakinya? Bismillah, kaos. Kalau kaos jawabannya itu ada, berarti Dongeng Academy yang lolos ke babak bonus. Kalau kaos jawabannya tidak ada, Ilusi yang maju ke babak bonus. Bersiap. Survei membuktikan. Bersiap ya. Siapa yang maju ke babak bonus tergantung nilainya. Tergantung jawaban ini ada atau tidak. Dan hasilnya adalah siap. Kaos, kaos ada atau tidak? Kaos, kaos. Oh, siap, 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 siap. Tring. Ada. Kak Tony, feelingnya luar biasa. Nyesek sih. Feeling kalian dari tadi apa? Charger, kaos, sisi. Kaos ada. Baju. Iya. Oke, tepuk tangan dua tim nih, luar biasa keren. Dan hasil akhirnya adalah Ilusi. Aduh itu nyesek banget. Nilai akhirnya adalah 392. Dan Dongeng Academy nilainya adalah 418, beda tipis. Beda tipis. Beda 26 poin saja. Ale. Oke. Selamat Dongeng Academy, beda 26 poin mengantarkan kalian ke babak bonus. Dan tepuk tangan juga dong, mainnya bagus banget, Ilusi. Thank you ya. Bete nggak? Happy tapi tetap ya. Apalagi bawa uangnya banyak nih. Coba nanti dimasukin ke amplop ajaibnya, ya biar tambah banyak. Iya. Bagi-bagiin. Oke. Total poinnya 392 dikalikan 10.000, extra cash 7 juta, family game 1,5 juta, WAT 2 juta, sampo bersih 2 juta, total 16.420.000 rupiah. Terima kasih banyak, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ilusi, keren. Sukses buat karirnya ya. Oke, makin maju dunia ilusionis Indonesia. Oke. Sampai ketemu, dadah, bye-bye. Bonus round. Bersiap dulu. Oke. Dalam waktu 15 detik saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dengan cepat. Jawabnya juga harus cepat. Kalau tidak tahu bilang pas. Ya. Oke. Fokus karena waktunya cuma 15 detik.
yang akan dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Selain tisu, apa yang disediakan saat makan di kaki 5? Sapu tangan. Hewan apa yang bisa ditemui saat naik gunung? Sapi. Apa godaan terberat dalam cinta? Diputusin. Kenapa orang tidak mengganti tampilan rambutnya? Suka. Apa persamaan sifat antara orang tua dan guru? Suka menasihati. Oke. Ya, sini. Sini. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Kak Tony. Siap. Kita mulai. Selain tisu, apa yang disediakan saat makan di kaki 5? Sapu tangan. Sapu tangan. Kita masukkan jawabannya dan apakah ada nilainya? Survei membuktikan. Ada dong. Enggak. Makan kaki 5 disediakannya kan ada tisu, ada apa lagi? Hewan apa yang bisa ditemui saat naik gunung? Cihui, tadi jawabannya apa? Jawaban yang aneh. Katanya tadi sapi. 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 Sapi, esa sapi. Survei membuktikan. Sok tahu kamu geleng-geleng kayak orang tua aja. Kalau kamu jawabnya apa? Selain tisu yang disediakan saat makan di kaki 5 apa, cuy? Gelas. Oke. Hewan yang bisa ditemui saat naik gunung? Ular. Ular bisa. Tahu gitu ciwe aja main. Iya sih, bukannya bantuin malah tidur. Iya. Apa godaan terberat dalam cinta? Diputusin. Itu cinta kamu gak bisa karena kamu cinta monyet. Diputusin ya? Ya, DI diputusin. Diputusin. Survei membuktikan. Tujuh, lumayan, lumayan. Lucky 7. Kenapa orang tidak mengganti tampilan rambutnya? Suka. Karena sudah suka. Modernnya. Iya. SU suka. Sudah suka. Survei membuktikan. Ada nggak? Woi, hebat loh. Top survei kayaknya Gak nyangka Kak Tony pintar juga. emang pinter, kamunya aja adalah estimate. Bener, bagus tahu. Apa persamaan sifat antara orang tua dan guru? Suka memberi nasihat, menasihati. Oke. Memberi nasihat ya. Menasihati. nasihat. Menasihati. Survei membuktikan. Ada lumayan, ada nilainya nomor 1, nomor 2 saja. Yang kurang ada, kurang pas jawabannya. Salty. Iya. Dibahas lagi, udah tahu malu ini. Oke, 56 kurang 144. Sip, kalau begitu terima kasih Kak Tony dan juga Cihui. Kita sambut Kak Meta. Hai Kak Meta. Tepuk tangan dong untuk Kak Meta biar semangat. Kak Meta, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 20 detik saja. 5 detik lebih lama dibanding Kak Tony, oke? Tenang sih, tarik nafas. Santai, relax. Kak Meta fokus, tenang. Jawab dengan cepat. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Oke, kalau sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain, berarti sama dengan Kak Tony jawabannya. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Selain tisu, apa yang disediakan saat makan di kaki 5?
Tusuk gigi. Hewan apa yang bisa ditemui saat naik gunung? Rusa. Apa godaan terberat dalam cinta? Selingkuh. Kenapa orang tidak mengganti tampilan rambutnya? Merasa keren. Apa persamaan sifat antara orang tua dan guru? Mengedukasi. Oke. Udah. Udah. Oh, udah. Udah sih. Oh, tenang, hebat banget. Mobil nggak ya? Kita masukkan coba-coba dari Kak Meta. Siap Kak Meta? Kita mulai. Tadi sayang sekali nomor 1, 2 itu kosong. Yang lainnya ada nilai. Kak Meta tadi lebih tenang tampaknya karena waktunya juga lebih panjang 5 detik. Selain tisu, apa yang disediakan saat makan di kaki 5? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Iya. Survei membuktikan. Wow. Kita cek apakah ini top survei. Top survei. Kita periksa tusuk gigi, betul ini pembuktian. Selain tusuk gigi, ada sambal, ada kobokan, ada sendok, garpu, air putih dan ada gelas juga kadang-kadang di situ. Ya. Ada harapan untuk mobil, baru 89. Tenang. Kurang 111 poin. Hewan apa yang bisa ditemui saat naik gunung? Rusa. Rusa, iya rusa. Rusa. Survei membuktikan. Ada nggak? Tidak ada. Apa ya? Top surveinya adalah cihuy, monyet. Tuh, ya. Iya, rusa juga nggak ada. Selain monyet ada ular, burung, babi hutan, lintah, jangkrik. Ya. Oke, jadi aduh sayang mobilnya gagal Apa godaan terberat dalam cinta? Selingkuhin. Selingkuh. Selingkuh. Survei membuktikan. Ada nggak? Waduh. Kita lihat selingkuh top survei. Sebetulnya itu top survei Anda yang kedua ini monyet, top survei udah ada 3 loh. Oke, selain selingkuh adalah cemburu, kepercayaan, jarak jauh, uang, bosan dan juga diputusin. Oke. Aduh, kenapa orang tidak mengganti tampilan rambutnya? Karena merasa keren. Karena merasa keren. Kayak keren. Lagi dikit. Keren, merasa keren. Survei membuktikan. Bagus. Itu kayaknya sih jawaban kedua. Jawaban pertama top surveinya adalah sudah cocok, nyaman atau suka. Sudah 3 top survei. Suka, keren. Kemudian gak pede, males, karena takut nyesel juga. Ini Anda yang kedua monyet, ini udah 4 top survei. Aduh, dan terakhir apa persamaan sifat antara orang tua dan guru? Mengedukasi. Mengedukasi. Mau lihat nggak? Nggak. Top surveinya apa? Lihat aja deh. Takut. Nih, mendidik top survei. Top survei. Guys. Anda yang kedua monyet, top survei juga mobil. Mobil nggak ada, tapi 50 juta rupiah ada. Kalau ini 53. Anda yang tadi monyet, ini udah mobil. Ini udah mobil.
juta, survei membuktikan. 53, 30 poin saja. Aduh. Itu kalau monyet, ini kemungkinan besar dapat lihat deh. Tusuk gigi, monyet, selingkuh, sudah cocok nyaman atau suka mendidik. Selain mendidik, ada galak, Nggak suka apa-apa. menasihati, Nggak apa-apa. sabar, bijaksana dan cerewet. Yuk kita gabung. Gak jadi mobil, 50 juta juga gagal. Ayo semuanya gabung semuanya. Bonus ada 177 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 418 kali 10.000, extra cash 4 juta, free game 1.950.000 rupiah. Lucky number 3 juta dan totalnya adalah 14.900.000 rupiah.